kesulitannya terjadi. Justru airnya yang paling penting sampai bulan Juli nanti belum ada ditemukan di bawah tanah ikan itu kan. Jadi memang pada akhirnya kita mesti terangkan pada publik bahwa Jokowi menipu, Jokowi berbohong. Karena dukun Jokowi itu nggak percaya pada ilmu pengetahuan. Jadi itu yang terjadi di IKN. Nah itu yang kemudian sekarang berantakan. Jadi dari awal kita tahu ini konsep IKN ini tidak dibentuk atas dasar temuan ilmu pengetahuan, tetapi dengan mimpi mistik atau ambisi Jokowi aja kan. Makanya ada istilah nasihat saya ya ke netizen kemana, seeing is believing. Kesana dulu kalau bisa, baru komen. Karena agak susah diterangin tanpa melihat. Ini orang-orang yang nggak suka ke IKN seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Yeah. Ini bayi sudah lahir, dunia sudah tahu bayi ini lahir. Maka tugas kita sebagai anak bangsa adalah susah ya pada Rocky Gerung ini. Orang kalau sudah benci ya seperti itu, nggak ada baiknya gitu. Tapi kali ini sudah sangat keterlaluan. Masa iya bawa-bawa dukun, Pak Jokowi punya dukun, membangun IKN, dibilang pembohong dan lain sebagainya. Timbang masalah air dan listrik gitu. Listrik juga sudah ada di sana. Air ini juga sudah tersedia. Timbang mundur sedikit aja loh. Kayak mulut Rocky Gerung sampai sebegitunya gitu. Sampai-sampai Pak Jokowi pun buka suara. Dan Pak Ridwan Kamil juga buka suara. Orang yang katanya cerdas, profesor, lah kok mulutnya mulut sampah seperti itu. Pemikirannya pemikiran picik, pemikiran kebencian seperti itu. Apa itu? Lihat video selengkapnya berikut ini untuk mempermalukan Rocky Gerung. Dan juga airnya juga dalam proses disiapin, listriknya juga sebentar lagi masuk, listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu. Ya melihat itu tadi kesiapan itu, kalau itu siap. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi coba lihat PKN. Minggunya, tiap hari hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur dan itu biasa dalam proyek besar. Dan IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya, tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Di IKN itu sebenarnya berjalan dengan baik ya. Hanya ekspektasi orang seolah-olah IKN itu dalam 3 tahun 4 tahun selesai. IKN itu butuh 15 tahun, butuh 20 tahun. Imajinasi seolah-olah beres itu imajinasi 20 tahun. Kalau berharap 2-3 tahun sudah selesai, menurut saya imajinasinya terlalu over expectation kan. Iya. Yang bisa beres di waktu dekat ini adalah kawasan inti. Oke. Bukan IKN. Jadi bukan gini, membangun Jakarta segede Jakarta dalam 3 tahun nggak mungkin. Tapi kawasan Monasnya bisa. Nah IKN itu begitu. Jadi sekota IKN-nya butuh 15-20 tahun, tapi kawasan istana dan kementerian alias kawasan Monasnya itu bisa. Makanya ada istilah nasihat saya ya ke netizen kemana, seeing is believing. Kesana dulu kalau bisa, baru komen. Karena agak susah diterangin tanpa melihat. Orang yang nggak pernah ke Jakarta, gimana menilai Jakarta? Ruwet, macet. Pasti dia baca dari berita dari apa. Berita. Tapi kalau udah lihat sendiri, ya. Oh Jakarta ternyata anu. Nah, itu yang saya jawab lah ya. Yang bisa saya sampaikan adalah kawasan inti yang segede Monasnya itu. Sebelum Agustus. Di Agustus. Siap, 17 Agustus. Nah, urusan air, urusan apa memang masih berproses. Targetnya harusnya 1 bulan ini selesai. Tol juga? Ya, semuanya Agustus. Sebelum 17 Agustus ya? Tapi yakin Kang?
Ya, sementara Melihat kalau kemarin ke lihat di sana lapangan sih bisa. Bisa ya. Tapi Cuman pindahnya PNS-nya mungkin tidak di Agustus. akhirnya mundur. Ya kan nunggu kesiapan dulu. Saya sebagai arsitek ya, untuk ukuran 3 tahun ngebangun sebanyak itu luar biasa. Membangun kota dari nol. Iya. Dari nol itu kan ya. 3 tahun udah gedung berdiri dalam 3 tahun. Menurut saya Sudah sampai ini etos seperti kerja yang ini luar loh. biasa yang masyarakat sering tidak tahu gitu. Tapi nanti dia Tapi masih aja sebagai warga disepelekan. negara nih, saya kan ke sana sebulan lalu, groundbreaking kayak Kang Emil juga ke sana ya. Itu apakah memang kota ini diperuntukkan untuk semua warga atau memang hanya orang-orang yang akan dimutasi aja gitu? Bayangan saya kan saat itu Saya udah sampaikan ke Pak Jokowi bahwa IKN itu membangun kota, bukan membangun pusat pemerintahan. nah itu, iya. Kalau membangun pusat pemerintahan, berarti populasinya hanya PNS kan? PNS, ASN. orang yang kerja di rumah sakit atau Kalau sekolah membangun gitu kan. kota, harus ada formal informal. Iya. Harus ada makan di mall, makan di kaki lima. Harus ada direktur dan ada office boy. Direktur nginapnya di mana harus ada, office boy ngekosnya di mana harus ada. Jadi itu kota. Oke. Nah kita itu mendesain kota. Kalau pusat pemerintahan 100% duitnya APBN. Kalau mendesain kota mungkin APBN hanya 20%, 80%-nya adalah uang swasta kan. Membangun hotel, membangun apartemen, membangun pusat hiburan dan lain sebagainya. Jadi Nusantara didesain sebagai kota, bukan sebagai pusat pemerintahan. Oke, Kang, sebagai kurator IKN berarti Kang Emil sudah yakin dengan kota IKN ya? Ya, tugas saya itu memastikan agar bayi yang lahir ini, gitu ya, itu menjadi bayi sehat, bayi lucu kan begitu. Karena bayinya udah lahir oleh sebuah undang-undang. Ini orang-orang yang nggak suka ke IKN seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Iya. Ini bayi sudah lahir, dunia sudah tahu bayi ini lahir. Maka tugas kita sebagai anak bangsa adalah memastikan bayi yang lahir ini sehat, tumbuh dan sebagainya. Nah tugas saya memastikan visi misi IKN yang dijanjikan ke dunia sebagai kota pintar, kota hijau, kan, kota humanis itu nggak melenceng, Pak. Makanya tugas saya agak berat. Seminggu berat saya banget. meriksain 5 proyek. Setiap minggu, tapi nggak harus ke sana. Sepertiganya saya ke sana, 2/3-nya saya di Jakarta. IKN itu kan di tengah hutan, menjaga agar tidak Sebenarnya bukan hutan memperluas ya, itu perkebunan hutan produksi. hutan produksi pohon eukaliptus yang tiap 6 tahun ditebang jadi tisu, jadi kertas. Maka visi IKN itu menjadikan the real tropical forest, bukan perkebunan pohon eukaliptus. Kalau perkebunan pohon eukaliptus seperti sekarang, nggak ada binatang, Mbak, nggak ada fauna. Oh malah di sana Nggak ada malah. bunga, karena nggak ada diversity. Makanya 21 juta benih pohon tropis lagi ditanam kan, supaya ada bunga. Kalau ada bunga ada serangga, kalau ada serangga ada burung. Kalau ada burung ada mamalia, ada macam-macam. Tapi kan tadi butuhnya 15-20 tahun baru kerasa. Jadi poin saya meyakini IKN ini bisa berhasil, asal jangan dijegal oleh persepsi politik. Kita bangsa harus optimis, ya. Orang-orang kerja di sana siang malam menurut saya etos kerjanya luar biasa. Bahwa itu belum selesai, memang belum selesai karena semua itu butuh proses. Tapi kawasan intinya harusnya Agustus September ini bisa selesai. Oke deh, Kang. Ya semoga udah ini ya investor juga masuk ya. Makanya setelah Agustusan saya sih mau membisiki presiden supaya masyarakat bisa datang lihat sendiri kemajuan seperti itu. Tapi rencana Nah, investor 17-an tuh udah datang, Mbak, udah lebih dari 40 investor triliun. asing. Bukan. Nah, investor dibagi dua ya. Hmm. Investor asing dan lokal. Memang yang terjadi di lapangan sekarang itu baru investor lokal. Iya baru lokal. Tapi asing, Jadi tolong kalimatnya gini. Apakah investasi datang? Ada. oke. Tapi kalau tanyanya, apakah ada investasi asing? Memang belum.
Tapi jangan dibilang bahwa nggak ada investor, Tidak ada itu investor. keliru. Ya. Karena yang terjadi sudah ada 40 triliun dibelanjakan sedang konstruksi 4 rumah sakit, sekian hotel, tapi investor lokal. Jadi diskusinya tuh jangan harus dispesifikan. Kalau ditanyanya investor luar negeri, iya belum. Kalau disebut investor lokal, domestik ada.